Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau share ke teman-teman semua. Kemarin tuh aku menemukan ada sebuah serum exfoliator yang hasilnya bagus banget di kulitku. Dia punya 3 manfaat sekaligus. Bisa untuk memperbaiki tekstur, jadi bikin kulit lebih smooth gitu. Bisa untuk merawat kulit yang berjerawat. Plus, dia juga bisa untuk menyamarkan pori-pori. Dengan harga yang menurut aku cukup affordable. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kulitnya oily, acne prone kayak aku dan bermasalah dengan bekas jerawat, tonton sampai habis ya. Nah, ngomong tentang jerawat, memang kulitku tuh dari dulu tuh gampang banget jerawatan. Nah, udah bekas jerawatnya juga susah hilang, kemudian juga tekstur tuh kasar gitu kan ya. Kemudian karena memang kulitku tuh oily banget, pori-porinya tuh juga kayak terlihat nyata ngono, gede-gede ngono kan ya. Jadi membuat kulit tuh secara tampilan tuh kayak kasar gitu. Nah, selama ini aku memang mengandalkan exfoliator untuk problem-problem seperti itu. Ada beberapa bahan aktif di exfoliatorku, ada AHA sama BHA yang sering aku pakai. Kemudian kadang-kadang aku juga pakai gluconolactone atau LHA kalau misalkan aku butuh yang sedikit lebih mild. Biasanya kalau fokusnya adalah di jerawat, aku pakainya adalah BHA, beta hydroxy acid, kayak semacam salicylic acid atau betaine salicilat. Jadi itu tuh efektif banget untuk membuat jerawat itu mereda. Kalau misalkan lagi ada jerawat yang nut-nut atau jerawat yang merah itu dia tuh bisa lebih cepat mereda. Tapi kalau misalkan aku tuh problemnya adalah di kulit yang kusam, di kulit yang kasar, kemudian juga kayak kulit itu jadi kurang cerah gitu kan. Nah, biasanya aku pakainya adalah AHA atau alpha hydroxy acid. Untuk AHA yang sering aku pakai itu ada glycolic acid, ada lactic acid, sama mandelic acid. Perbedaannya adalah di ukuran molekul mereka makin kecil, itu memang makin meresap atau masuk lebih dalam, jadi dia lebih intens untuk efek eksfoliasinya gitu kan. Biasanya, walaupun memang sebenarnya tergantung formula ya, biasanya yang paling kenceng adalah glycolic acid, kemudian lactic acid, baru yang paling gentle di kulitku biasanya adalah mandelic acid. Nah, ngomong-ngomong, serum yang aku maksud ini tuh mengandung ada lactic acid. Jadi dia itu adalah golongannya AHA yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi daripada berpanjang lebar, ini dia produknya. Ini adalah Skintific Lactic Acid Skin Renewal Exfoliating Serum. Ini adalah produk baru mereka dan aku sudah cobain dan aku langsung jatuh cinta sama performanya. Nah, ini langsung aja aku pakai karena kebetulan ini malam hari aku sudah selesai mandi, tadi habis praktek, ini sudah bersih, aku sudah pakai hydrating toner, kemudian aku mau lanjut pakai ini. Karena ini sifatnya adalah exfoliator dan ini bentuknya serum, aku pakainya adalah setelah pakai hydrating toner. Pertama aku suka banget sama kemasannya, ini lucu banget. Dia itu ungu, gonjreng metalik ngono. Sehingga kalau misalkan ditaruh di rakku tuh langsung kelihatan menonjol ngono kan ya. Dia bentuknya pump sama kayak serum-serumnya Skintific yang lainnya. Aku suka sama kualitas pumpnya mereka karena mereka ukurannya presisi. Jadi kita bisa ngatur seberapa banyak produk yang mau kita pakai. Kemudian ujungnya tuh juga kecil dan dia menonjol. Jadi produk tuh nggak melebar kemana-mana. Itu sih desain ini yang aku suka. Ini bodinya jadi kaca, kemudian dikasih finishing glossy yang dia warnanya ungu apa pusing ini. Kayak semacam ungu lah ya. Buat mata bapak-bapak kayak aku ini warnanya ungu. Dan itu warna serumnya tuh juga lucu karena dia itu warnanya itu juga ungu. Ungu transparan ngono loh. Nah, kayak gini. Menurut aku ini teksturnya tuh kayak gel yang encer. Jadi aku pakainya 1 2 3, aku pakai 3 pump. Aku ratain di telapak tangan dulu, habis itu langsung diaplikasikan di wajah. Nah, ini walaupun dia tuh teksturnya itu gel encer, tapi dia bukan tipikal yang encer banget ngono loh, Rek. Jadi bukan sing bleber kemana-mana. Aku cukup bisa gampang kontrolnya karena beberapa orang itu kan pakai exfoliator ada beberapa yang harus dihindari kayak misalkan cuping hidung atau area mulut gitu kan atau area mata. Nah, ini dengan tekstur seperti ini tuh dia itu gampang untuk meratakan dan gampang untuk menghindari area-area tertentu. Dan itu pada saat diratain gini, dia tuh ngegelincir enak gitu loh. Jadi ini tuh mudah ngontrolnya, mudah pengaplikasiannya. Kemudian juga aku tidak merasakan ada rasa kayak tingling atau cekit-cekit atau rasa terbakar bening kayak gitu. Sama sekali nggak berasa. Selama ini aku pakai nggak pernah ada sensasi-sensasi negatif seperti itu. Kemudian ini juga gampang meresap. Setelah ngeset itu dia meresapnya cepat. Kemudian ini tuh nggak lengket, nggak tacky gitu. Kemudian aku juga merasa dia tidak berminyak. Dengan tekstur dan finish seperti ini, menurut aku ini bisa untuk semua jenis kulit sih. Ini juga nggak ada aroma artifisial yang menyengat atau gimana. Menurut aku aromanya masih natural dan bisa diterima untuk semua orang sih. Nggak wangi juga, tapi juga bukan yang bahan kimia gimana gitu. Nah, ini setelah semuanya ngeset, semua meresap, aku pakai moisturizer. Aku pakai yang ini. Ini yang Skintific Travel Biome Skin Cream Gel Moisturizer. Ini lucu banget karena di dalamnya tuh ada kayak bola-bolanya gitu. Jadi aku ambil pakai spatula, kemudian diratain ke wajah.
Nah ini gel moisturizer yang menurut aku tuh intens lembabnya ya. Tapi kalau misalkan sudah di blend kayak gini jatuhnya kayak gel cream sih. Ini tuh sebenarnya bola-bolanya tuh harusnya di mix dulu di sini, kemudian baru diaplikasikan. Tapi aku tuh kadang-kadang tuh nggak sabar gitu ya. Jadi wes langsung diaplikasikan aja, diratoin di wajah langsung. Nah ini juga sudah meresap, nggak berminyak juga, cukup ringan tapi menurut aku untuk dipakai malam hari dia cukup intens sih lembabnya. Nah ini sudah ngesat semua, jadi mari kita bahas si serum yang menurut aku tuh menarik banget untuk dibahas ini ya. Yang paling kusuka dari sini adalah dia tuh punya efek yang cepat, tapi dengan minimal efek samping. Jadi kemarin itu aku sudah nyoba, ini sudah aku coba sekitar 3 minggu, pemakaian 3 kali aja, itu sudah berasa banget efeknya. Ini aku pakainya nggak tiap hari, tapi 2 hari sekali. Untuk kulitku ini sebenarnya nggak masalah dipakai setiap hari, dia nggak bikin kering juga, tapi aku tidak merasakan ada dampak yang terlalu signifikan antara pakai tiap hari dan pakai 2 hari sekali. Makanya aku memutuskan kayaknya mendingan 2 hari sekali aja, karena pada prinsipnya memang aku tuh kalau untuk exfoliator, pakainya adalah sesuai dengan kebutuhan aja, nggak usah berlebihan. Toh namanya sel-sel kulit mati itu sebenarnya adalah bagian dari skin barrier kita. Kita nggak boleh sampai over exfoliating, karena kalau sampai over, malah problem yang datang malah banyak juga gitu kan. Jadi menurut aku, exfoliator itu dipakai sebutuhnya aja. Setiap orang bakal beda-beda, semua orang punya kebutuhan kulit yang berbeda-beda, jadi kalian harus observasi dan evaluasi sendiri, enaknya dipakai di interval berapa. Apakah setiap hari, apakah 2 hari sekali, atau mungkin seminggu cukup 2 kali aja, tergantung dari kondisi kulit kalian kayak gimana. Tapi garis bawahnya adalah ini adalah sebuah exfoliator yang dengan efek eksfoliasi yang kencang tapi minim efek samping. Kenapa aku bilang efek eksfoliatornya kencang? Karena memang aku tuh merasakan kulit tuh kayak dieksfoliasi dengan sesuatu eksfoliator yang strong gitu ya. Tapi aku tidak merasakan ada efek samping yang berarti, nggak bikin kering, nggak bikin kemerahan. Apple zone-ku biasanya kan gampang sensitif, itu juga nggak bikin apple zone-ku jadi bermasalah, nggak jadi kemerahan atau tidak nyaman kayak gitu. Tapi kulit tuh menjadi lebih smooth. Berasa banget kalau ini tuh bangun besok pagi, ini tuh kulit jadi lebih smooth, lebih halus gitu. Diraba tuh jadi lebih mulus ngono loh. Kemudian kalau misalkan lagi ada jerawat yang meradang, ini tuh juga bisa untuk membantu mengurangi peradangan jerawatnya. Dan yang paling aku suka adalah kalau dipakai dengan teratur, aku merasa tampilan pori-pori itu menjadi lebih tersamarkan, jadi lebih kayak lebih menciut, lebih minimize gitu loh. Nah, kenapa dia punya efektivitas yang menurut aku tuh bagus banget? Karena dia tuh mengandung ada beberapa exfoliator sekaligus. Yang pertama dia mengandung ada lactic acid, ada pink grapefruit acid, dan ada gluconolactone. Lactic acidnya itu tuh berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita, membuat kulit kita menjadi lebih halus gitu ya. Kemudian juga ada gluconolactone, itu adalah PHA atau polyhydroxy acid. Ukuran molekulnya lebih gede dibanding AHA, jadi dia penetrasinya itu lebih dangkal sehingga dia lebih gentle dibandingin AHA. Jadi dibandingin sama lactic acid dia lebih gentle lagi. Kemudian ada pink grapefruit extract, dan dia tuh berfungsi untuk mengikis sel-sel kulit mati kita secara gentle, secara natural. Tapi nggak cuma itu aja, yang menarik adalah ada 3 bahan paten yang dipakai dalam serum ini, dan itu bukan bahan yang main-main sih. Yang pertama adalah Evermatte, dia itu adalah sebuah bahan yang dipatenkan, dia tuh berasal dari tumbuhan namanya Enantia chlorantha, dan oleanolic acid yang berfungsi untuk menyamarkan pori-pori, sekaligus juga bisa untuk mengurangi shine atau mengurangi kilap di wajah kita, dan dia tuh juga bisa untuk membantu menghaluskan permukaan kulit kita. Bahan ini biasanya tuh digunakan untuk produk-produk yang untuk kulit yang berminyak atau kombinasi, yang berfungsi untuk kayak mattifying gitu, mengurangi kilap sekaligus juga menyamarkan pori-pori. Kemudian ada satu bahan paten lagi namanya adalah Pixalia, dia tuh berfungsi untuk membalanskan atau menyeimbangkan mikrobiom di kulit kita dengan cara bakteri-bakteri patogen penyebab jerawat itu kayak dieliminasi, kayak dikurangin gitu. Dan dia tuh bekerjanya spesifik hanya di bakteri patogen penyebab jerawat aja. Jadi secara keseluruhan kesehatan mikrobiom secara keseluruhan itu tidak terganggu. Karena memang bekerjanya spesifik hanya di bakteri itu aja. Canggih toh. Kemudian ada lagi Prodisia namanya. Prodisia itu sebagai antioksidan, dia itu berfungsi untuk melindungi sekaligus recovery. Kalau misalkan kan permukaan sel-sel kita kan terdiri dari protein gitu kan ya. Nah, protein itu tuh bisa rusak karena ada proses glycation. Nah, si Prodisia itu dia tuh berfungsi untuk melindungi, dan kalau misalkan lagi ada kerusakan dia berfungsi untuk memperbaiki ngono loh. Nah, ini biasanya dipakai di skincare anti-aging supaya kulit kita menjadi lebih sehat ngono kayaknya, terhindar dari efek glycation. Nah, bahannya nggak main-main ya kan. Komposisinya memang menurut aku cakep banget. Nah, jadi itu tadi tentang satu produk ini. Menurut aku kesimpulannya ini sebuah produk
produk yang punya efek exfoliator yang maksimal, tapi dengan efek samping yang minimal. Di kulitku dia bisa bantu banget untuk memperbaiki tekstur, bikin kulit lebih smooth, kemudian juga bisa untuk mengurangi jerawat, merawat jerawat, sekaligus membuat pori-pori menjadi tersamarkan. Jadi, mosok nggak pengen coba, rek? Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga video ini membantu. Kalau misalkan teman-teman mau check out, aku kasih linknya ya di description box seperti biasa. Jadi thank you so much for watching. See you!